Beastmaster, bab 287 sampai dengan 288. Bab 287, kemajuan kecil dan terobosan besar. Setelah membacanya, Suiyu berpikir keras. Setelah berpikir sejenak, Suiyu memberi tahu Qiao Bai tentang masalah ini. Qiao Bai, mata besar dan tanda tanya besar. Qiao Bai tidak menyangka ini akan terjadi. Ngomong-ngomong, Qiao Bai melihat email itu. Kata-katanya tulus dan sepertinya orang itu tidak punya maksud tersembunyi. Setelah berpikir sejenak, Qiao Bai berkata, "Mari kita atur seperti ini." Suiyu mengangguk, seolah dia sama sekali tidak terkejut dengan perilaku Qiao Bai. Kejadian ini hanyalah episode kecil bagi Qiao Bai. Qiao Bai juga meminta malaikat untuk mengurus tindakan lanjutan presidenku. Jika dia tidak mengenal orang ini, Qiao Bai harus menunggu hingga keadaan menjadi gawat sebelum dia bisa mencari tahu dan mengatasinya. Tetapi sekarang setelah kita tahu siapa orang ini, jauh lebih mudah untuk menghadapinya. Cukup targetkan dan serang secara langsung dan akurat. Semudah membuat pai. Qiao Bai terlalu malas untuk memperhatikan lebih jauh. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik mengatur agar Xiao Wu dan Yan Huang bertarung beberapa pertandingan lagi selagi Yan Huang masih ada. Tabir asap, lalu gunakan matahari menyala. Pukulan terakhir, pilar api yang membakar keluar dari asap hitam. Mencoba memanfaatkan situasi dan menyerang kaisar api dengan menghalangi penglihatannya. Minggir, lawan, napas panas. Paus biru juga bukan orang yang mudah ditipu. Dia langsung bereaksi setelah mendengar perintah Qiao Bai dan bahkan lebih berhati-hati. Saya telah bertarung melawan Qiao Bai berkali-kali. Paus biru sangat memahami kebiasaan bertarung Qiao Bai. Qiao Bai tidak akan pernah meneriakkan jurus mematikannya yang sebenarnya. Hal ini diperbolehkan dalam pertarungan hewan peliharaan biasa. Asal hewan peliharaan bisa menerima pengaturan dari Beastmaster. Tapi tidak semua Beastmaster bisa melakukannya. Oleh karena itu, melafalkan keterampilan dalam hati merupakan teknik tingkat lanjut dalam kerjasama antara Beastmaster dan hewan peliharaan. Begitu juga Paus Biru. Kemahiran dan koordinasinya dengan Yan Huang juga cukup tinggi. Namun di depan Qiao Bai, Paus Biru itu dengan lembut menggigit daging di pipinya. Tidak bisa santai. Selama pertempuran belum berakhir, ini bukan saatnya untuk bersantai. Jika tidak, Anda mungkin secara tidak sengaja membuat kesalahan besar. Belum lagi diriku sendiri. Bahkan Kaisar Yan tentu saja tidak bisa menerimanya. Api panas itu bertabrakan satu sama lain. Separuh langit dicat dengan warna merah yang menyilaukan. Wow, sungguh spektakuler. Jika Anda tidak tahu, Anda mungkin mengira itu cahaya matahari terbenam. Warga sekitar sini pasti sudah terbiasa dengan hal itu, kan? Perusahaan terdekat dengan institut kami berjarak sekitar 20 menit, dan gedung-gedung perumahan membutuhkan waktu setengah jam. Paling-paling, hal itu akan menyebabkan sedikit polusi cahaya, yang sebenarnya bukan masalah besar. Sekelompok karyawan berkumpul dengan ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka, mendiskusikan masalah tersebut satu demi satu. Kebaikan, masalah kecil, itu semua masalah kecil. Lan Fengling, yang telah menyelesaikan latihan hari ini dengan Fire Dragon Jaeger, berjalan mendekat dan mendengar percakapan mereka. Ia melirik mereka. Sungguh menenangkan. Ngomong-ngomong, Lan Fengling sedikit penasaran tentang bagaimana Qiao Bai mengumpulkan sekelompok orang seperti itu. Qiao Bai, apakah kamu percaya ini takdir? Singkat kata, barang itu diantar ke rumah saya tanpa alasan yang jelas. Hasil pertempuran, tidak mengherankan. Xiao Wu terjatuh ke tanah. Namun yang mengejutkan ialah kali ini Kaisar Yan bukannya tanpa luka di sekujur tubuhnya. Ada sedikit bintik hitam di ujung sayap. Yan Huang, itulah tanda yang ditinggalkan oleh api Xiao Wu saat terkena dan lewat. Meski tampaknya hanya sedikit, itu merupakan peningkatan besar bagi Xiao Wu dan Qiao Bai. Xiao Wu, bagus sekali. Kami hampir bisa memberinya pelajaran. Qiao Bai mengangkat Xiao Wu dan berkata dengan serius. Burung gagak kecil itu, yang dalam kondisi setengah koma dan masih memiliki satu nafas tersisa, mengangkat sayapnya sedikit karena kegirangan ketika mendengar kata-kata Qiao Bai, dan berbaring lagi pada detik berikutnya.
Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa bergerak. Aku benar-benar tidak punya kekuatan lagi. Qiao Bai tersenyum dan memasukkan Xiao Wu ke kabin medis. Melihat kucing dan serangga kucing berputar-putar di luar, Qiao Bai mengambil kucing dan serangga kucing itu dengan geli. Bagaimana? Kamu masih mau masuk dan berbaring? Bukannya kami tidak bisa memenuhi keinginanmu. Aku akan mengaturnya untukmu sekarang. Qiao Bai menatap Mao Mao Chong dan berkata dengan serius. Kucing dan serangga. Mao Mao Chong menendang Qiao Bai dengan keras beberapa kali dengan kakinya. Beberapa di antaranya cukup kuat, sehingga kemungkinan balas dendam tidak dapat dikesampingkan. Kemudian kucing dan serangga kucing itu tiba-tiba terlepas dari tangan Qiao Bai dan langsung jatuh ke tanah. Kucing itu berbalik, mengangkat kepalanya, dan menatap Qiao Bai dengan serius dengan sepasang mata yang berantakan. Ci, 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 ci. Naga ini sedang memahami, mencerna, berlatih, menjadi lebih kuat. Jangan ganggu saya saat ini. Qiao Bai mengangkat tangannya. Baiklah, baiklah. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Mao Mao Chong berbalik dan pergi dengan sikap bangga dan heroik. Tampak seperti seorang jenderal yang telah memenangkan pertempuran. Ia begitu bangga. Qiao Bai, ahem. Aku tidak bisa menahan tawa. Untungnya, saya berhasil menahannya dengan susah payah. Jika dia benar-benar tertawa, akan terjadi pertarungan antara Mao Mao Chong dan dia hari ini. Qiao Bai, tidak perlu. Ini sungguh tidak perlu. Aku harus pergi dalam 2 hari ke depan. Paus Biru memperhatikan Qiao Bai berinteraksi dengan Mao Mao Chong, lalu berjalan ke arah Qiao Bai dan berkata, "Terima kasih Profesor Qiao Bai atas bantuan Anda beberapa hari terakhir ini." Paus Biru berkata dengan tulus. Dia benar-benar tidak menyangka kalau itu hanya berlangsung sebentar. Dari akhir Mei sampai awal Juni, setengah bulan. Kekuatan api Kaisar Api benar-benar meningkat secara signifikan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Paus Biru merasa telah memperoleh tawaran besar dan berhasil mengambil jalan pintas. Sambil merasa bahagia secara diam-diam, dia juga berusaha keras menahan diri. Kita tidak bisa mengambil jalan pintas begitu saja. Kerjasama antara Anda dan hewan peliharaan Anda juga merupakan hubungan yang sangat penting. Pelatihan pribadi juga penting. Qiao Bai hanya memberinya perkenalan, dan sisanya masih bergantung padanya dan Yan Huang. Kristal api itu, apakah masih ada yang tersisa? Setelah memikirkannya, Paus Biru tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Api Kaisar Api telah ditingkatkan, tapi dia juga memiliki naga api Yan Yan. Meskipun status naga api Yan Yan di hati Paus Biru tidak setinggi Kaisar Api, ini tidak berarti bahwa Yan Yan tidak penting. Yang dapat saya katakan adalah antara Yan Yan dan Yan Huang. Paus Biru pasti akan memilih Yan Huang tanpa ragu. Itu saja. Sebagai seorang Beastmaster, Blue Whale akan memilih untuk membuat hewan peliharaannya lebih kuat bersama-sama, sehingga ia dapat membuat kemajuan nyata dalam kekuatannya. Qiao Bai tidak terkejut dengan kata-kata Paus Biru. Dia kenal orang-orang ini. Waktu sangatlah berharga. Hampir mustahil untuk tinggal di tempat yang sama selama sebulan penuh. Tinggal di tempat ini selama setengah bulan mungkin hampir menjadi batas bagi seekor paus biru. Hehehe. Sebelum Qiao Bai sempat berkata apa-apa, Lan Fengling di sampingnya tertawa puas. Pergi, 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 cepat pergi. Dengan begini, aku bisa memiliki Profesor Qiao Bai untuk diriku sendiri. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari beberapa gerakan lagi dari Profesor Qiao Bai. Jadi lain kali aku melawanmu. Hehehe. Lonceng angin biru sudah cukup. Blue Whale telah membayangkan sisa konten berdasarkan apa yang dikatakan Blue Wind Bell. Ekspresi paus biru itu berangsur-angsur menjadi serius. Meskipun, jika adikku benar-benar menjadi lebih kuat darinya karena bantuan Profesor Qiao Bai, .tsk. Blue Whale melihat liburannya tahun ini. Baiklah, tidak banyak yang tersisa. Penuh kebencian. Inilah masalahnya dengan penjinak binatang Raja Surgawi tingkat 8. Paus Biru mendesah. Lan Fengling tertawa semakin arogan. Tentu menyenangkan untuk merasa rileks. Lan Fengling akan lebih bahagia lagi jika dia juga bisa melihat depresi dan kemalangan saudaranya. Kalau begitu aku akan menantikannya. Paus Biru segera menyesuaikan pikirannya. Lalu menatap lonceng angin biru dengan tatapan yang tampak lembut.
tetapi sebenarnya sangat provokatif bagi lonceng angin biru. Aku yakin adikku tersayang akan mampu menjadi Beastmaster tingkat 8 sebelum akhir tahun ini, kan? Paus Biru terus memperkeruh suasana. Dengan cara ini, selama kompetisi nasional tahun depan, mungkin kau bisa menantang statusku sebagai raja. Apakah tiba-tiba terasa begitu berenergi? Lan Fengling, sulit, tinjunya keras. Sialan, Lan Fengling dengan marah mengacungkan tinjunya ke arah Paus Biru. Tahun depan. Tunggu saja aku tahun depan. 4 tahun paling lama, aku pasti akan menantangmu secara terbuka di arena. Melihat adiknya melompat-lompat dan mengancamnya, suasana hati Blue Whale yang tertekan langsung berubah cerah. Dia memberi Lan Fengling senyuman inklusif, oke. Lalu dia menekan kepala Xiao Bengdou dengan satu tangan. Qiao Bai hanya menggelengkan kepalanya. Inilah hubungan cinta benci yang melegenda antara kakak dan adik. Dia tidak mengerti. Tepat ketika Qiao Bai telah membuat persiapan untuk kepergian Blue Whale dalam 2 hari ke depan. Dan Blue Whale sendiri tidak berpikir akan ada kecelakaan. Pada hari ketika Paus Biru hendak pergi, tetapi belum pergi, Sui Yu, yang bertanggung jawab atas hubungan eksternal, tiba-tiba menerima telepon. Mengapa? Sekarang, tunggu. Bukan begitu cara kerja janji temu yang normal. Sui Yu berkata dengan keras. Dan dalam beberapa kata, Qiao Bai, Paus Biru, dan lonceng angin biru yang kebetulan berjalan mendekat mungkin mengerti apa yang sedang terjadi. Anda perlu membuat janji untuk menemui Qiao Bai. Buatlah janji temu. 2 kata. Di muka, itu penting. Tetapi ini, tidak bisa lagi dianggap sebagai suatu janji. Paling-paling hanya bisa dianggap sebagai pemberitahuan sebelumnya. Itu masih merupakan pemberitahuan yang sangat tidak memadai. Telepon ditutup dengan sekejap. Sui Yu, yang memegang telepon genggam, tampak sedikit malu. Tidak apa-apa. Melihat ini, Qiao Bai melangkah maju untuk menghiburnya. Siapa orang ini? Qiao Bai sudah lama tidak melihat orang yang begitu mendominasi. Sui Yu tampak sedikit malu. Pandangannya beralih dari Qiao Bai ke Paus Biru dan lonceng angin biru yang tidak jauh dari sana. Kakak laki-laki dan perempuan. Tidak, apakah saya masih bisa berhubungan dengan mereka? Saya tidak tahu mengapa. Kakak beradik itu saling berpandangan. Merasa seolah-olah mereka telah melupakan sesuatu. Apa sebenarnya yang saya lewatkan? Orang yang menelepon bilang mereka ke sini bukan untuk menemui Anda, Profesor Qiao Bai, tapi khusus untuk menemui Tuan Paus Biru dan Nona Lonceng Angin Biru. Kami hanya meminjam ruang milik lembaga untuk mendarat. Begitu Sui Yu membuka mulutnya, sebuah bola lampu kecil tampak tiba-tiba menyala di atas kepala Blue Whale dan Blue Wind Bell. Pada saat yang sama aku tiba-tiba menyadari, keduanya berekspresi seolah-olah sedang sakit kepala, sakit gigi, dan nyeri di sekujur tubuh. Kakak, ayo berangkat sekarang. Bicaralah. Sekarang, saat mereka berbicara, keduanya saling memandang, dengan cepat mencapai kesepakatan, dan mengangkat kaki mereka untuk berlari. Bahkan tidak ada waktu untuk menjelaskan kepada Qiao Bai. Kami akan memanggil Profesor Qiao Bai untuk menjelaskannya setelah kami berangkat. Lan Fengling melambaikan tangan ke arah Qiao Bai sambil berlari. Qiao Bai bingung. Disayangkan, meskipun kedua orang itu bereaksi dengan cepat, namun ada orang yang lebih cepat dari mereka. Halo, suara keras datang dari udara, seolah-olah terhubung ke pengeras suara eksternal. Kakak ipar, lonceng angin kecil, apakah kamu merindukanku? Hahaha, akhirnya aku berhasil menyelesaikan misiku dan kembali. Tawa jahat itu terus bergema di udara, bertahan di udara sejauh 3 kaki, dan itu benar-benar asli. Qiao Bai, Paus Biru dan lonceng angin biru. Staf lembaga lainnya, semua orang memiliki mata yang mati. Apa ini? Seorang e-person kelas atas. Ini benar-benar keterlaluan. Apa dia tidak punya sedikit pun rasa malu? Anqing mengerutkan kening saat berbicara. Ekspresinya tampak sangat malu. Ya, dia merasa malu terhadap orang lain. Menempatkan dirinya pada posisi orang yang disapa. Anqing merasa ingin mati. Bagus, dia tidak memiliki teman yang sedekat ini dengannya. Anqing melirik ke arah Cheng Liang. Kamu tidak akan menjadi orang seperti itu di masa depan, bukan? Cheng Liang tidak tahu bagaimana.
Tetapi dia tiba-tiba menerima dan mengerti apa yang ingin diungkapkan oleh mata An King. Cheng Liang melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak, meskipun dia memang orang ML. Tapi sebenarnya tidak sampai sejauh itu. Anda tidak hanya akan kurang beruntung secara sosial. Bahkan teman-teman di sekitar Anda akan mengalami kegagalan sosial. Keterampilan hebat macam apa ini? Saya tidak bisa mempelajarinya. Dia tidak mau belajar sama sekali. Saat nama mereka dipanggil, Blue Whale dan Blue Wind Chime keduanya menunjukkan ekspresi, orang itu sudah meninggal. Tidak bisa lari. Terlambat satu langkah. Lightyear Dragon Knight mendarat. Seorang lelaki tampan berpakaian-pakaian warna-warni dan dengan gaya rambut ajaib. Agak samad, tetapi karena penampilannya yang luar biasa, dia sebenarnya tampak dapat diterima dan bahkan sedikit trendy. Melompat turun dari atas. Qiao Bai. Serangkaian kata sifat aneh ini. Tidak mungkin. Ini adalah kesan pertama Qiao Bai terhadap orang ini. Ini. Qiao Bai bertanya pada Lan Fengling yang tampak ingin mati. Qiao Bai tidak lupa, apakah orang ini baru saja memanggil Blue Whale dengan sebutan, kakak ipar. Jadi, Profesor Qiao Bai, jangan biarkan imajinasimu liar. Aku tidak ada hubungannya dengan orang ini. Tidak masalah. Lan Fengling yang memahami maksud gosip di mata Qiao Bai. Begitu takut hingga dia langsung menyilangkan tangannya dan membuat tanda X besar. Saya takut jika saya menjelaskan terlalu lambat. Saya akan terlibat dalam hubungan yang tidak jelas dengan orang ini. Takut, menakutkan sekali. Bab 288. Intuisi Sang Binatang. Paus Biru pun mengangguk. Ya, kakak ipar yang mana? Aku tidak pernah mengakuinya. Kita sama sekali tidak ada hubungan apa-apa. Hahaha, kakak, apa yang sedang kamu bicarakan? Pria samad menepuk punggung Paus Biru itu dengan keras menggunakan telapak tangannya yang besar seperti kipas palem. Yang lebih cepat dari tamparannya adalah kecepatan menghindar Paus Biru. Lalu pria samad mengikutinya. Adegan ajaib terjadi di depan Qiao Bai. Dia lari. Dia dikejar. Dan dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia punya sayap. Qiao Bai, bukankah ada yang salah dengan jenis kelamin dan objek ini? Bahkan jika drama sosial semacam itu dipentaskan, bukankah peran tokoh utamanya seharusnya adalah Lan Fengling yang berdiri di sampingnya? Lan Fengling menatap tatapan Qiao Bai. Lan Fengling menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Jangan menatapku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Beginilah cara mereka bergaul. Anak laki-laki. Qiao Bai mengangguk. Memperlihatkan ekspresi mengerti. Persahabatan anak laki-laki. Tidak perlu dijelaskan. Tapi apa sebenarnya itu? Qiao Bai bertanya lagi dengan rasa ingin tahu sambil menyaksikan kejar-kejaran yang terjadi di depan matanya. Melihat Paus Biru berhasil mengalihkan semua perhatian pihak lain, Lan Fengling menghela napas lega dan berkata, "Panggilan, orang ini, Profesor Qiao Bai. Anda pasti pernah mendengar namanya, Fu Wenxing." Qiao Bai, tunggu. Qiao Bai mengulurkan tangannya dan memberi isyarat berhenti. Dia memang pernah mendengar nama ini. Karena di antara semua penjinak binatang Raja Surgawi peringkat 8, nama Fu Wenxing tampak sangat megah. Qiao Bai tanpa sadar mengingat nama ini. Namun, Qiao Bai tidak pernah membayangkan bahwa Fu Wenxing akan begitu bermartabat. Kebaikan. Bayangan seorang penjinak binatang Raja Surgawi tingkat 8 tiba-tiba hancur berkeping-keping di hati Qiao Bai. Itu tidak ada sama sekali. Cek, Lan Fengling mengerti pikiran Qiao Bai dan mengangguk. Lebih setuju dari sebelumnya. Tapi apa yang terjadi antara dia dan kamu? Qiao Bai tiba-tiba bertanya. Lan Fengling yang mengangguk. Menjadi kaku. Melihat ini, Qiao Bai berkata, "Aku hanya bertanya dengan santai." Rasa ingin tahu pun muncul. Sebenarnya, sebagian besar Beastmaster tingkat 7 dan 8 juga tahu tentang masalah ini. Hanya saja aku sangat kesal padanya. Jadi aku tidak mau repot-repot membicarakannya. Lan Fengling mengeluarkan suara tidak senang, tetapi tetap memberikan penjelasan singkat pada Qiao Bai. Ngomong-ngomong, kalau boleh dibilang, dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Cinta yang membuatmu merasa menjadi istriku. Wajah Lan Fengling memucat saat berbicara. Qiao Bai di samping tidak dapat menahan tawa. Dia benar-benar dapat membayangkan pemandangan itu.
Terlebih lagi, bagi orang yang sangat personal, seperti Wen Xing, ini sama sekali bukan situasi yang mati secara sosial. Ia bahkan mungkin berpikir ini sangat maskulin. Tetapi bagi Lan Fengling, pihak lain yang terlibat, yah, saya tidak tahu apakah mereka bisa berimigrasi ke Mars. Saya orang Mars, Lan Fengling. Tanpa sengaja aku teringat kembali kejadian waktu itu. Dan kini itu masih menjadi topeng kepedihan yang tak dapat aku lepaskan. Kematian sosial adalah kematian sosial yang sesungguhnya. Setelah aku menceramahinya beberapa kali dengan keras, akhirnya dia mengubah ucapannya. Tapi cara dia memanggilku sebagai saudara. Lan Fengling mendesah. Lan Fengling tidak ingin membahas masalah ini lagi. Sungguh membuat orang sedih saat melihatnya dan menangis saat menanyakannya. Nyeri. Qiao Bai menepuk bahu Lan Fengling. Biasakan saja. Biasakan saja. Lan Fengling memutar matanya. Bagaimana aku bisa terbiasa dengan ini? Di sisi lain, pengejaran antara kedua orang itu akhirnya berakhir. Pemenang akhirnya adalah Fu Wenxing. Hal ini sama sekali tidak mengejutkan bagi Lan Fengling. Lan Fengling ingin menyelinap pergi. Namun, Fu Wenxing, yang telah kehilangan minat pada paus biru, melangkah menuju lonceng angin biru. Lonceng angin biru. Lan Fengling bersembunyi di belakang Qiao Bai sambil berteriak, "Wosh!" Qiao Bai, yang terpaksa menghadapi Fu Wenxing, berkata, "Fu Wenxing, hah?" Fu Wenxing mengedipkan matanya, dan gaya rambut jenggernya bergoyang. "Kau, pria samad itu." "Oh tidak." Fu Wenxing menatap Qiao Bai dan memiringkan kepalanya. Tanpa menunggu penjelasan Qiao Bai, Fu Wenxing memukulkan tangan kirinya ke tangan kanannya, memperlihatkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Oh, aku ingat sekarang, kau profesor kecil yang mengagumkan itu, bukan? Keren, keren, kamu sudah mencapai banyak hal di usiamu sekarang. Kamu pasti akan menjadi profesor hewan peliharaan yang luar biasa di masa depan. Fu Wenxing memuji Qiao Bai dengan keras. Intuisi Qiao Bai dalam menghadapi Wenxing juga baik-baik saja, terutama karena dia belum pernah dianiaya oleh Fu Wenxing. Jadi dia hampir tidak bisa menghadapi orang ini secara positif. Terima kasih banyak, tapi dibandingkan menjadi profesor hewan peliharaan, aku masih ingin menjadi ahli binatang buas yang hebat di masa depan, kata Qiao Bai sambil tersenyum. Hah, Fu Wenxing kembali menunjukkan ekspresi terkejut. Matanya yang sedikit sipit terbuka lebar. Benarkah? Tapi kau lihat, Fu Wenxing memberi isyarat ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan pada Qiao Bai. Di bawah tatapan bingung Qiao Bai, Fu Wenxing berkata dengan lantang, tapi kau, dengan lengan dan kakimu yang kurus, sama sekali tidak terlihat seperti seorang Beastmaster yang kuat. Sebenarnya, kamu baik-baik saja sekarang. Jangan terlalu banyak berpikir. Sambil berkata demikian, Fu Wenxing menamparkan badan Qiao Bai. Pupil mata Qiao Bai tak dapat menahan gemetar. Nyeri, itu sangat menyakitkan. Apakah kekuatan semacam ini benar-benar sesuatu yang dapat dimiliki orang normal? Jangan pedulikan apa yang dikatakan orang ini. Paus biru, yang akhirnya berhasil lolos dari cengkeraman Fu Wenxing, tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya setelah mendengar ucapan Fu Wenxing yang tak berperasaan itu. Lalu berjalan ke arah Qiao Bai dan berkata, "Orang ini." Paus biru melirik Fu Wenxing dan memutar matanya lagi. "Jangan tanya, saya tidak dapat menahan keinginan untuk bertanya. Orang ini kelihatannya sangat berhutang budi. Orang ini bukan pertama kalinya mengatakan hal seperti ini. Kalau tidak, menurutmu kenapa dia menyinggung semua Beastmaster di aliansi? Kalau dia tidak kuat, dia pasti sudah dimasukkan ke dalam karung 3 kali sehari." Qiao Bai, saya memiliki pemahaman mendalam tentang hal ini. Kalau dia tidak bisa mengalahkannya, dia pasti ingin memasukkan orang ini ke dalam karung. Hehehe, Fu Wenxing bangga dengan ucapannya. Ia menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengannya yang kekar dan berotot. Inilah bentuk tubuh yang seharusnya dimiliki seorang Beastmaster. Fu Wenxing mengemukakan pendapatnya dengan lantang. Paus biru memutar matanya tanpa basa-basi untuk kesekian kalinya hari ini. Tidak, ini bukan fisik yang seharusnya dimiliki seorang Beastmaster. Ini fisik yang seharusnya dimiliki seekor gorila. Mendengar kata-kata Paus biru, Fu Wenxing tidak marah. Malah, ia menggelengkan kepala dan berkata,
Sekalipun aku gorila, aku pasti yang terkuat di antara mereka. Paus biru menatap Qiao Bai. Lan Fengling juga menatap Qiao Bai. Qiao Bai, aku mengerti. Ini bukanlah pikiran yang hanya fokus pada satu jalur. Ini benar-benar tidak masuk akal. Qiao Bai tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Bagaimana orang ini bisa menjadi Beastmaster tingkat 8? Bahkan menjadi Raja Penjinak Binatang. Bakat, kan? Itu intuisi gorila. Kakak beradik itu berbicara satu demi satu. Qiao Bai menemukan bahwa setelah Fu Wenxing muncul, konflik antara Paus Biru dan Lonceng Angin Biru sedikit berkurang. Terutama karena kakak beradik itu mengambil inisiatif untuk menghadapi dunia luar bersama-sama. Kekuatan eksternal ini sungguh terlalu kuat, jenis yang membutuhkan kerja sama. Tapi, Qiao Bai tersenyum. Dan ketika dia tersadar, dia teringat hal penting lainnya. Mengapa kamu ada di sini saat ini? Qiao Bai menatap ketiga orang itu. Lembaga penelitiannya sekarang memiliki 2 Beastmaster tingkat 8 dan 1 Beastmaster tingkat 7. Qiao Bai, bukankah jajaran ini agak terlalu mewah? Oh. Fu Wenxing adalah yang pertama bereaksi. Ia memukulkan tangan kirinya dengan tangan kanan dan berseru lantang. Aku menemukan tempat yang sangat menarik untuk dijelajahi. Tapi mungkin tidak cukup bagiku untuk pergi sendirian. Aku merasakan bahaya yang kuat saat berdiri di pintu masuk itu. Jadi aku ingin mencari kakak iparku dan Xiao Fengling. Lalu mengajak kalian ikut denganku. Lalu kita bisa membagi hasil rampasannya secara sama rata. Apa? Menyembunyikannya. Tidak bisa mengatakannya di depan orang luar. Merasa kasihan. Fu Wenxing sama sekali tidak memiliki ide ini dalam benaknya. Untungnya, Sui Yu bereaksi cepat dan memimpin yang lain mundur saat Fu Wenxing membuka mulutnya. Meskipun mereka masih mendengarnya, isi diskusi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka memiliki gambaran tentang informasi apa yang dapat dan tidak dapat mereka ketahui. Ayo ngobrol di tempat lain. Qiao Bai menyela Fu Wenxing yang ingin melanjutkan obrolan dengan keras dan berkata dengan tenang. Ini bukan tempat untuk bicara. Kemudian Qiao Bai menatap Paus Biru. Tuan Paus Biru, Anda. Paus Biru mengerti apa yang dimaksud Qiao Bai. Dia telah berencana untuk berangkat hari ini. Namun setelah melihat Fu Wenxing, meskipun Paus Biru masih ingin menyingkirkannya, dia juga tahu bahwa Fu Wenxing bukanlah tipe orang yang akan mengganggu mereka tanpa alasan. Jangan terburu-buru pergi. Ayo kita cari tempat lain untuk bicara, kata Paus Biru dengan tenang. Suara inilah yang, karena suatu alasan, membawa beban dan rasa sakit tertentu. Qiao Bai mendengarnya, memahami, sangat bisa dimengerti. Qiao Bai tidak membawa siapapun ke ruang resepsi semi terbuka. Jangan tanya, pertanyaannya tentang partisi di ruang tamu. Hampir sama saja dengan tidak ada partisi di sana. Qiao Bai berbalik dan membawa beberapa orang kembali ke area asrama. Tidak ada seorang pun di sana sepanjang hari. Buka kunci, kata Sandi sidik jari. Kelompok itu tiba di rumah Qiao Bai. Tanaman pot ini terlihat sangat lucu. Lan Fengling melihat tanaman pot di ambang jendela Qiao Bai sekilas. Jianmu Lili. Dibandingkan dengan mata Lan Fengling, penglihatan Paus Biru lebih baik. Ini seharusnya tanaman peliharaan. Tapi kelihatannya agak lemah, tanya Paus Biru dengan ragu. Dia tidak merasakan aura kuat apapun dari Jianmu Lili. Sangat biasa, seperti makhluk luar biasa tingkat rendah yang dapat dilihat di mana-mana. Apa yang kau bicarakan, kakak ipar? Ini jelas sangat kuat. Saat itu, Fu Wenxing mengepalkan tinjunya, menatap tanaman pot itu dengan mata berbinar, dan berkata dengan penuh semangat. Oh, saya sudah bersemangat dan tidak sabar untuk melawannya. Melihat dia hendak melepaskan hewan peliharaannya, Paus Biru segera melangkah maju untuk menghentikan Fu Wenxing. Tenang saja, ini rumah orang lain, dan kau di sini untuk berdiskusi dengan kami, bukan untuk mencari lawan. Tanaman pot itu tidak cocok untukmu. Paus Biru berbicara sangat cepat, karena takut jika ia terlambat selangkah saja, akan terjadi tragedi. Qiao Bai tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Fu Wenxing di depannya dengan tatapan aneh. Menarik dan sedikit ajaib. Qiao Bai mengetahui identitas Jianmu Lili, dan dia juga mengetahui seberapa kuat wujud lengkap Jianmu Lili. Makhluk luar biasa tingkat ke-9.
Berusahalah menuju makhluk mitos. Ini hanya masalah kegagalan lalu memulai lagi. Namun justru karena inilah, Jianmu yang asli jauh lebih kuat daripada makhluk luar biasa tingkat 9 pada umumnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Jianmu telah melampaui batas makhluk luar biasa dan hanya selangkah lagi untuk menjadi makhluk mitos. Hanya saja pilihan yang salah menghalangi Jianmu mengambil langkah terakhir ini. Apakah Jianmu kuat, tajam? Apakah ada hubungannya dengan Jianmu Lili? Ya, tapi tidak besar. Fu Wensing berkata bahwa dia merasakan aura yang kuat dari Jianmu Lili. Qiao Bai berpikir, apakah dia benar-benar merasakannya? Atau dia hanya berpura-pura bodoh? Atau mungkin dia hanya mengatakannya dengan santai? Qiao Bai tidak begitu yakin. Namun, perhatian Fu Wensing kembali teralihkan oleh paus biru. Ia duduk di sofa, merasakan kelembutan di bawah tubuhnya. Fu Wensing menunjukkan ekspresi senang. Oh, sangat nyaman. Mari kita mulai. Paus biru bertanggung jawab untuk mengangkat topik kembali. Ya. Ayo kita mulai. Perhatian Fu Wensing teralihkan. Dan ia pun berbicara cepat kepada beberapa orang. Saya menemukan ruang lipat khusus di dalam pegunungan Moulin Rouge. Paus biru memandang Qiao Bai. Qiao Bai langsung mengerti apa yang dimaksud paus biru. Kedengarannya familiar. Sebelumnya, di tanah terlarang Tanah Merah, ia juga menemukan ruang lipat khusus. Apakah situasi ruang terlipat seperti ini umum? Qiao Bai tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Fu Wensing tidak tahu bahwa Qiao Bai pernah menemukan ruang lipat. Ketika Qiao Bai bertanya, ia menjawab dengan antusias. Itu tidak umum. Sekali setiap 100 tahun. Itu frekuensinya hampir sama. Fu Wensing menatap Qiao Bai dan dengan bersemangat menggambar sebuah penyakit serius untuknya. Biar ku beritahu. Ruang lipat ini sungguh menarik. Mungkin jika kamu beruntung kamu akan menemukan alam rahasia yang istimewa. Alam rahasia seperti ini biasanya tidak pernah dibuka. Kemungkinan besar ada sumber daya yang sangat berharga tersembunyi di dalamnya. Bahkan mungkin ada makhluk luar biasa yang sangat kuat. Kalau saja aku bisa mengeluarkan kontraknya, kata Fu Wensing dengan mata berbinar. Kontrakmu sudah penuh. Kata-kata paus biru menghancurkan fantasi Fu Wensing. Dan situasi yang Anda gambarkan hanya ditemukan sekali setiap 100 tahun. Dengan rata-rata satu ruang lipatan ditemukan di masa lalu. Ruang yang terlipat bukan berarti ada alam rahasia. Dan alam rahasia bukan berarti ada harta karun di dalamnya. Disiram air dingin adalah nasib paus biru.